kita akan laksanakan dalam 2 minggu ke depan ya. Untuk yang gelombang pertama hari Sabtu besok dan hari Minggu. Kemudian pada gelombang kedua adalah hari Sabtu dan minggu depannya. Yaitu sekarang nanti tanggal 21 dan 22, dan nanti tanggal 27 dan 28 Juni. Slide. Nah, jadi berikut adalah penjadwalannya ya. Jadi kegiatan kita ini akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Lanudal Juanda, TNI AL Juanda, kemudian dengan Basarnas dan dengan BPBD. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak sektor, banyak organisasi atau institusi, sehingga saya sebelumnya juga mohon maaf karena ada beberapa perubahan yang terjadi. Karena kami harus menyesuaikan dengan masing-masing pihak terkait, karena kita nggak bisa kemudian memaksakan sesuatu program ini sesuai dengan kebutuhan kita saja, tapi kita harus juga menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dari masing-masing institusi. Jadi untuk penjadwalan field training ini saya bagi menjadi 2 hari Sabtu dan hari Minggu kegiatannya. Untuk kemudian masing-masing ini tentunya kelompok A dan kelompok B itu kegiatannya sama. Jadi untuk hari Sabtu, nah ini tanggal 20 Juni untuk kelompok A atau gelombang pertama ya, dan tanggal 27 Juni untuk gelombang kedua. Itu kita akan lakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, satu di Lanudal Juanda untuk pembelajaran dari evakuasi medik udara menggunakan helikopter. Terus kemudian juga dengan survival di air untuk kegiatannya di kolam renang itu bekerjasama dengan Basarnas. Kemudian siangnya kita akan ke BPBD untuk pemberian materi dari BPBD, dan nanti akan ada beberapa kegiatan di sana. Untuk hari Minggunya itu sama kegiatannya. Yang pertama adalah kegiatan di kolam renang untuk survival air bersama Basarnas, dan kemudian kegiatan evakuasi medik udara di Lanudal Juanda. Nah, siangnya itu kita di Lanudal Juanda untuk melakukan simulasi disaster, simulasi bencana. Untuk waktunya yaitu adalah sekitar jam 8 sampai jam 11 dan jam 13 sampai jam 17. Monggo bisa dinaikkan slide-nya. Nah, ini yang penting. Bagaimana tata tertib dan persiapan kegiatan field training. Yang pertama, semua mahasiswa berkumpul di FK UNER pukul 6. Jadi jam 6 sudah siap di FK UNER untuk pemberangkatan ke lokasi masing-masing. Mohon diperhatikan berangkatnya bersama-sama dari FK UNER jam 7 menggunakan bis dan truk yang sudah disediakan. Kita tidak diizinkan, kita tidak mengizinkan untuk berangkat sendiri ke lokasi, karena itu akan nanti menimbulkan kekacauan dalam koordinasi, dan juga kita juga harus masuk ke daerah militer, jadi itu banyak aturan yang harus kemudian dipatuhi oleh setiap orang yang masuk ke sana. Termasuk pulangnya sama-sama dari Lanudal Juanda atau dari BPBD nanti itu bersama-sama menggunakan bis atau truk ke Fakultas Kedokteran UNER. Nah, itu nanti kalaupun ada penjemputan, maka semua penjemputan di FK UNER. Jadi tidak ada penjemputan di Lanudal Juanda ataupun di BPBD ataupun di kolam. Nah, tidak boleh membawa mobil pribadi, karena nanti terkait dengan perizinan dari Lanudal Juanda, karena setiap kendaraan yang masuk itu harus didaftarkan ke bagian Intelkam di Lanudal Juanda. Slide. Nah, apa yang akan disiapkan di sana nanti? Nah, ini mohon nanti pada kegiatan di kolam, silakan diatur sesuai penjadwalannya ya. Itu wajib membawa baju renang yang sopan, tidak transparan untuk pria dan wanita. Nah, ini bagaimana baju renang yang dimaksudkan? Biasanya kita bisa menggunakan untuk training panjang ya,
Kalau yang perempuan, monggo dibanding dengan kaos yang kaos lengan panjang boleh bagi yang berhijab. Harapannya adalah prinsipnya karena itu nanti kegiatan di dalam air, maka yang syar'i, yang sesuai dengan syariat bagi yang berhijab dan sopan bagi yang mungkin tidak berhijab, tapi yang tidak menyulitkan untuk pergerakan di air. Untuk yang laki-laki contohnya bisa menggunakan kaos saja, kaos itu ya, kaos t-shirt gitu, apa namanya, untuk bawahannya boleh menggunakan apakah training atau kemudian eh, baju sepeda, apa, celana sepeda itu boleh ya, atau asal enggak anu ya, tetap tetap kalau baju sepeda atau tetap di bawah lutut ya untuk celananya. Kemudian eh, membawa atau menggunakan sunblock untuk latihan di kolam karena itu sangat panas. Selama kegiatan ini mohon disiapkan sunblock ya, karena kita berada di outdoor, jadi itu bisa ya bagi teman-teman yang kemudian sensitif kulitnya mungkin bisa apa anu ya sunburn, nah itu yang harus diantisipasi dengan masing-masing menggunakan sunblock. Kemudian ini yang penting membawa celana panjang atau sarung. Ini untuk praktek survival nantinya. Tapi perhatikan barang ini atau sarung ini, celana ini harus dibawa pulang. Jangan sembarangan terus kemudian ini barang ditinggal sebagai barang bekas, nggak boleh ya. Nanti itu akan menyulitkan untuk yang apa namanya tim kebersihan di kolam. Nanti itu beberapa kali setiap setiap pengadaan filter ini kami selalu ditegur oleh pihak penyelenggara kolam karena mahasiswa tidak membawa pulang eh, apa namanya peralatan itu ya, celana dan sarung yang digunakan untuk latihan, sehingga malah jadi sampah di sana. Kemudian untuk semua kegiatan itu menggunakan sepatu kets dengan noise karet, prinsipnya yang untuk anu ya, memudahkan aktivitas di luar ruangan, jangan yang terlalu berat sepatunya, dan jangan yang terlalu licin. Kemudian membawa obat-obatan pribadi bagi teman-teman yang kemudian mungkin ada apa namanya eh, sakit tertentu, misalnya asma, alergi atau apa, mohon membawa obat-obatan pribadi. Terus kemudian wajib melapor pada dosen pembimbing. Kemudian ini perhatikan tidak boleh membawa barang berharga. Ini ada beberapa kali kejadian, termasuk perhiasan. Pada saat kegiatan di lapangan, putus kalungnya atau gelangnya dan apa namanya hilang. Kami dari bagian istilah penyelenggara, dari fakultas ataupun dari dosen tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan barang berharga. Jadi mohon ada dari mahasiswa menjaga sendiri keamanan dari barang-barangnya. Tidak perlu membawa barang-barang yang aneh, handphone atau kemudian itu dia dibawa diamankan sendiri dengan tas yang tidak artinya tidak menyulitkan kalian sendiri. Lanjut slide. Nah, untuk rundown-nya bisa dibaca seperti itu. Jadi monggo nanti bisa dibaca sendiri, bisa menyesuaikan. Pokoknya prinsipnya untuk pagi hari Sabtu dibagi menjadi 2 kelompok. Ini untuk masing-masing gelombang ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Itu satu di kolam renang, satu di Lanudal Emu untuk helikopter. Kemudian Sabtu siang kira-kira jam 12 harus sudah packing untuk kemudian dievakuasi, mobilisasi ke BPBD. Di BPBD, kantor BPBD ada di Jalan Waru, itu dekatnya Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Kemudian acara di BPBD selesai sekitar jam 4, jam 5, pulang kembali ke kampus FK. Untuk minggunya sama, jam 6 sudah berkumpul di kampus FK, siap berangkat dari FK jam 7. Ini kegiatannya sama, bertukar yang kemarin itu di kolam, tukar di Lanudal, yang dua-dua tukar di kolam. Kemudian untuk setelah siangnya, maka akan semua bergerak ke lapangan Lanudal di Juanda untuk kegiatan simulasi bencananya. Simulasi bencana dan kegiatan semua kira-kira berakhir pukul 4 sampai pukul 5. Setelah itu bisa langsung pulang ke
FK ke kampus dan penjemputan dilakukan di sana. Silakan slide lanjut. Nah, ini perhatikan ya. Pelatihan skill ini sudah diatur, dibuat seaman mungkin, tapi tetap merupakan aktivitas yang beresiko. Jadi diwajibkan untuk setiap mahasiswa peserta field training untuk mematuhi tata tertib dan instruksi dari instruktur lalu lintas atau Basarnas atau BPBD. Berikutnya adalah lokasi field training adalah wilayah militer. Setiap mahasiswa wajib menjaga norma, kesopanan, dan tata tertib tempat. Jangan bikin yang aneh-aneh, karena kalau berbeda dengan institusi sipil ya, mungkin dari kalian ada yang orang tuanya adalah dari TNI, maka kalian harus sudah paham bahwa di lingkungan militer itu tidak ada tidak ada toleransi ya. Kalau itu melanggar suatu aturan pasti akan mendapatkan apa ya istilahnya ya kasarnya disanksi gitu dari keamanan di sana. Slide. Nah, ini kemudian untuk kebutuhan dari simulasi, monggo nanti akan diatur oleh tim dari BPBD, tapi sudah disiapkan ancer-ancernya, siapa nanti dari kalian di kelompok besar ya, di kelompok A atau kelompok B, itu ada satu komandan posko, ada wakil komandan, ada koordinator dan wakil media center 2 orang, dengan anggota 5 orang, kemudian ada untuk yang di logistik, kemudian di wilayah Huntara adalah hunian sementara, kemudian dari TRC lah. Di TRC ini nanti adalah yang bertugas untuk melakukan survei lapangan, dan di sini diharapkan ada 6 orang dari mahasiswa laki-laki yang itu bisa mengendarai motor trail. Jadi motor laki-laki ya, motor laki-laki, dan diharapkan punya SIM C ya, punya SIM C, bisa mengendarai motor trail. Kemudian ada koordinator dan wakil kesehatan, wakil pos kesehatan, koordinator dan wakil pos rumah sakit lapangan, dan bagian SAR. Untuk teman-teman dari mahasiswa yang kemudian tidak mendapatkan bagian di sini, maka akan menjadi membantu menjadi korban ataupun kemudian ditempatkan sesuai dengan kebutuhan diatur oleh tim BPBD. Slide. Nah, di sana tentunya dilakukan penilaian ya, karena ini masuk dalam penilaian kurikulum, maka nanti adalah nilainya seperti ini. Kemudian terasa di mana? Di slide ya. Lanjut. Nah, inilah contoh kegiatan yang dilakukan di sana, latihan survival. Jadi kalian nanti akan mendapatkan setiap orang mempunyai pelampung ya. Itu akan diajarkan oleh tim tim Basarnas untuk kemudian latihan survival di kolam. Perhatikan kolamnya cukup dalam ya. Ini adalah kolam untuk standar internasional. Jadi kedalamannya cukup dalam. Itu adalah 4 sampai 5 meter. Insya Allah cukup aman. Di sana dijaga oleh tim dari Basarnas. Tapi kalian jangan aneh-aneh. Pokoknya ikut apa yang diarahkan oleh tim Basarnas. Insya Allah sudah dijaga dan diamankan sedemikian rupa. Slide. Berikut ini nanti kalian akan diajarkan cara survival di air, kemudian cara menyelamatkan diri menggunakan bahan-bahan sederhana, yaitu tadi sarung atau celana panjang tadi itu sebagai pelampung. Kemudian kedua, cara naik dan turun dari perahu karet ya. Terus lanjut. Kemudian juga diajarkan untuk bagaimana kalian bisa itu ya, terjun ke air dengan cara yang aman. Ingat, ini bukan berarti kemudian kalian ini sesuatu yang membahayakan, bukan. Ini sudah diamankan, tapi tetap harus mematuhi apa yang diarahkan oleh instruktur dari Basarnas. Dan tidak perlu takut ya. Ini bukan sesuatu yang mengerikan banget, enggak. Dan dari pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kita sudah melakukan ini selama 10 tahun ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini sudah aman, dan kebanyakan malah beberapa mahasiswa itu malah ingin bolak-balik nyemplung ke sini ya.
Slide. Ini jadi cara turun ke air tadi turun dari ketinggian sekitar 2 meter ya. 2 meter sampai 2,5 meter. Terus ini cara berinteraksi dengan perahu karet. Terus naik ke atas lagi. Nah, ini adalah kegiatan untuk simulasi evakuasi medik udara menggunakan helikopter. Terus slide. Ini beberapa gambar yang sudah saya tampilkan pada saat overview kuliah JLS 2 ya. Ini untuk simulasi bencananya. Terus lanjut. Ini untuk simulasi bencana, ada yang berperan sebagai pos komando, pos komunikasi, dapur umum, dan juga rumah sakit sementara dan lain-lain. Lanjut. Ini pos komunikasi ya. Terus, ini dapur umum. Terus, ini teman Huntara ya, untuk membangun tenda. Terus, ini untuk tim SAR dan tim kesehatan. Lanjut. Nanti untuk dapur umum ini akan masak betulan. Tentunya semua bumbu sudah disiapkan dari dari tim BPBD ya. Kalian nanti tinggal memasak dan nanti akan dinikmati oleh kalian sendiri. Jadi dimakan sama-sama ya. Lanjut slide. Ini tim rumah sakit lapangan dan pos lapangan. Terus lanjut. Ini kondisi kolamnya. Kolamnya di Poltekkes Pelayaran ya, di daerah Pondok Chandra sana, di bawah jalan tol. Terus lanjut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau ada diskusi. Terus kemudian, jadi kita nggak ingin kalian terlalu tegang ya. Ini nyantai saja kegiatannya. Jangan terlalu tegang. Ini tapi tetap serius ya. Santai tapi serius dengan mentaati semua peraturan dan arahan dari instruktur untuk menjamin keamanan dan tidak mengganggu ketertiban di wilayah-wilayah militer gitu ya. Nah, untuk di kegiatan di kolam ada beberapa dispensasi yang bisa kita berikan. Yang pertama untuk mahasiswa yang memang mengalami sakit tertentu yang memang ada kontraindikasi untuk masuk ke air ya dalam kondisi tertentu itu bisa kita asal dengan kewajiban melapor kepada dosen pembimbing dan tetap mengikuti kegiatan di pinggir kolam renang. Ya, atau kemudian bagi para mahasiswa yang perempuan yang mungkin sedang kalian lebih paham ya, sedang waktunya menstruasi, mungkin itu bisa melapor kepada Dosping dan tentunya jangan kita nggak akan mungkin kemudian mengecek itu nggak mungkin ya. Jadi kami percaya dengan kalian, tapi jangan dijadikan itu menjadi suatu alasan untuk kemudian kalian tidak mau untuk berlatih di kolam renang ya. Tentunya kalian sudah paham kapan fase mana dari periode menstruasi tadi itu yang tidak boleh ke kolam renang dan fase mana yang itu sudah boleh ke kolam renang. Kalian lebih paham dari bagi para mahasiswa yang perempuan. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, untuk kelompok mahasiswa yang kemudian memang ada keperluan khusus yang sudah sepengetahuan dan izin dari KPS Prof. Lili, nanti bisa tolong aja dibuatkan grup aja ya. Nanti dengan saya juga masuk ke situ nanti supaya untuk pencatatan dan pemberian tugasnya bisa saya atur secara khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Silakan kalau ada diskusi dan pertanyaan. Atau Prof. Lili barangkali ada Prof. Arahan mungkin barangkali Prof. buat adik-adik mahasiswa. Iya, Dr. Luki sudah saya kirim di chat itu ya. Jadi tolong adik-adik selalu jaga kesopanan ya. Karena biar FK UNER ini
tidak hanya bagus di kita tapi bagus di luar ya. Jadi cocok sama rankingnya kemarin kan naik ya Dokter Luki ya. Dan adab Anda di sana nanti juga bisa menentukan adik-adik kelas Anda nanti ke sana ya. Jadi kesannya jangan sampai jelek ya. Kalau kayak di BPBD nanti ada penjelasan, harus menyimak, jangan ngobrol sendiri itu ya. Main gadget boleh tapi sebentar aja, mungkin hanya lihat informasi tapi nggak terus-terusan ya. Gitu. Terus jangan lupa berdoa nanti sebelum berangkat dan selama kegiatan. Ya, sampun itu aja Dokter Luki. Terima kasih Prof. Lili. Oh ya, satu lagi ingat. Eh, Kalian boleh foto berselfie boleh, tetapi satu yang penting dalam membuat konten di media sosial tidak boleh menunjukkan apapun, artinya ya, kembali lagi itu darah militer ya. Jangan membuat konten-konten yang bermasalah gitu ya. Jangan membuat konten problematik di akun-akun media sosial kalian. Kalian boleh foto-foto selfie itu boleh, tidak ada masalah. Pada secara sopan dan proper ya. Karena ada beberapa kejadian pada periode-periode sebelumnya itu kemudian eh, apa namanya upload di media sosial dan itu menjadikan komplain dari pihak apakah itu Lanudal atau BPBD atau Basarnas. Jadi itu jangan sampai jadi kejadian seperti itu. Mohon ada dari mahasiswa nanti bisa mengatur apa namanya bisa tahulah batasan-batasan etika dan tata krama dalam bermedia sosial. Ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau di ano ditanyakan. Permisi dokter, izin tanya dok. Halo. Besok kalau terlambat gimana Dokter Luki? Terlambat ya terlambat kalau Tinggal. kalau apa namanya lebih dari jam 7 ya terpaksa ditinggal dan harus mengganti pada minggu minggu setelah itu Prof. Tapi Iya. kalau itu dia pada minggu kedua, maka konsekuensinya dia nggak bisa mengikuti kegiatan filtering ya konsekuensinya akan nilai Prof. Ya ya. Tolong teman-teman semuanya ya, jangan kesiangan ya bangunnya ya. Jadi saling mengingatkan, pasang alarm. Soalnya jam 6 itu sudah berangkat ya Dokter Luki, maka sebelum jam 6 kumpul ya. Jam 7 Prof. Jam 7 langsung sudah ditinggal. Oh ya, jadi jam 6 mulai kumpul ya. Soalnya nanti ada presensi, pembagian kue dan sebagainya, begitu ya. Jadi ada proses. Untuk saya mungkin mengingatkan kembali Prof. Izin, kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2010. 2010 itu konsepnya berbeda, tapi mulai sudah seperti ini konsepnya sudah sejak 2015. Jadi ini sudah kegiatan yang sudah reliable, aman ya, selama arahan dari situ diikuti. Tidak perlu khawatir dengan karena belum sudah ada banyak apa ya kecemasan overthinking dari para orang tua Orang tua. mahasiswa. Jangan-jangan ini nanti berbahaya, enggak seperti itu kita sudah atur seaman mungkin. Selama tadi pokoknya Ya. enggak aneh-aneh gitu ya. Jangan terus di tengah kolam baju Ini apa memang pelampung. bedanya yang siang ya sekarang ya. Karena Biasanya kan pagi siang. karena anu Prof, teknis itu kalau BPBD di kolamnya apa yang sore itu apa vaku apa anu ya wrap up-nya itu nanti akhirnya terlalu lama Prof. Jadi kalau nggak pulang Oh jadi iya. kemalaman atau nanti pada saat eh, pindah apa namanya anunya jadi sulit untuk anu Prof untuk pengaturan transportnya Prof. Iya, baik. Sudah jelas ya adik-adik ya? Permisi Prof, Dokter Luki mau tanya. Ya silakan monggo. Siapa? Anfasa Anfasa. dok. Iya, Iya, izin tanya gimana? dok, terkait dengan pembagian jadwal besok kan tadi kalau di PPT briefingnya itu di sesi paginya kan dibagi 2 sesi ya, ke Ya, evakuasi air sama apa satu lagi, di eh Lanudal iya Lanudal itu. Nah, evakuasi. kalau di sheets yang sebelumnya pernah di share itu kan di situ
tampilkan kalau sesi satunya itu di BPBD dulu ya dok ya. Jadi yang Yang benar mana? itu yang di sheets yang pernah di-share dari Pak Tri PBL itu dok. Yang Oh iya, jadwal, itu karena iya. kembali lagi itu adalah hasil dari kesepakatan dengan tim penyelenggara di Basarnas, BPBD dan Lanudal, karena kalau menggunakan model yang tahun lalu itu banyak kendala tadi ya, urusan perpindahan mahasiswa dari satu lokasi ke lokasi, dan akhirnya jadi molor-molor karena kalau di kolam itu, terutama yang bermasalah di kolam ya, itu oh iya, saya sekalian ingatkan, di kolam itu nanti memang kamar mandinya terbatas. Jadi bila sudah segera selesai kegiatan apa namanya di kolam, harus segera bergantian untuk mandi. Terus kemudian karena ya itulah, terutama mohon maaf bagi adik-adik yang wanita perempuan, mungkin ya tentunya urusan mandi dan berberes itu berbeda dengan yang laki-laki ya. Mungkin laki-laki itu mandi apa, mandi bebek gitu ya, tapi kalau yang perempuan kan harus bersih betul dan sebagainya, maka ada pakai apalah treatment macam-macam, maka itu harus juga dipercepat supaya tidak menghalangi atau menghambat itunya, menghambat untuk transportasi berikutnya. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka diganti sekarang yang pagi itu adalah yang kegiatan di kolam, supaya tidak mengganggu kegiatan yang siangnya. Begitu ya, Mas Avanza. Jadi yang betul pagi di apa namanya di kolam. Di kolam tentunya pasangannya dengan yang di helikopter ya. Oke, baik dok, ini ada izin beberapa pertanyaan titipan dari teman Ya, saya. Yang pertama itu silakan. terkait dress code besok dok, kan kalau di kolam kan berarti intinya tidak khusus pakaian renang kan ya dok ya? Jadi boleh kaos Enggak. t-shirt biasa, celana panjang itu Ya, boleh kan ya dok ya? Oke. ya. Biasanya tapi prinsipnya yang memudahkan ya. Jangan kemudian eh, celana training tapi training yang berat yang kalian mengganggu untuk pergerakan di dalam air, jangan seperti itu. Sama ini dok, Kalau kalau untuk kepergiannya itu berarti pakai pakaiannya dress code-nya kemeja atau kaos atau Anda ya bagaimana? sudah, selama kegiatan bajunya adalah ya istilahnya, kalau baju anu ya, boleh jangan anu ya, kalau yang untuk kegiatan itu mungkin polo shirt itu enggak apa-apa ya, atau kaos berkerah ya bahasa itunya ya, kaos berkerah itu nggak apa-apa. Untuk di kolam, kalau untuk yang masuk kolam kaos oblong nggak apa-apa, yang enteng. Kalau kaos kaos berkerah kan agak berat ya kalau masuk kolam ya. Kalau yang untuk nyemplung kolamnya itu kaos oblong boleh bagi yang laki-laki, untuk yang perempuan bisa menyesuaikan. Untuk jilbabnya juga mohon diperhatikan apa namanya, yang tidak mengganggu dalam pergerakan di kolam ya. Pokoknya intinya tetap syar'i tapi tidak mengganggu pergerakan. Oke, terima kasih dok. Berarti izin mengonfirmasi, berarti kegiatan yang di luar kolam boleh memakai apa kaos yang berkerah ataupun kemeja juga boleh berarti ya dok ya? Kalau kemeja panas saya rasa ya. Oh, Bukannya tidak boleh ya, tapi nanti kalian tuh akan kegiatan outdoor ya. Jadi menyesuaikan. Kalau kalian kemeja nanti nggak enak ya kalau dipakai kegiatan outdoor ya. oke, baik, terima kasih dok. Sama untuk yang tadi dok, yang apa, yang izin kolam renang kan tadi ada beberapa teman saya yang tanya kalau misalnya lagi sakit, ada yang habis pos operasi dok. Nah itu berarti Ya, selama, tinggal lapor ke dosen pembimbing di ya, sana tapi ya kalau dok. sakit, kita tuh semua dokter ya. Dosenmu dokter semua, jadi tahu mana sakit yang boleh kena air, mana yang nggak boleh kena air. Semuanya dosen pembimbing itu adalah dosen dokter spesialis. Jadi ya, kami tahu mana penyakit yang tidak boleh masuk kolam, ada mana-mana yang penyakit yang tidak ada masalah dengan itu. Jadi kalian ada surat keterangan bahwa memang sakit tidak bisa ke kolam. Nanti kita juga akan verifikasi ya. Kita semua dokter spesialis, jadi mohon maaf bahasa bahasa kasarnya itu, kalian jangan mengkadali buaya gitulah ya. Karena dosenmu itu juga sudah mengerti semua begitu. Tapi kalau memang ada suatu problem kesehatan yang itu membuat kalian tidak boleh masuk air ya, maka tentunya tidak ada kemudian kita memaksa itu ya. Oke, baik itu saja dok dari saya.
meskipun Gitu nggak ya. nyemplung di kolam tetap hadir ya. Ya, Tetap mengikuti hadir. kegiatan karena Hadirnya ke ini air. Prof. Tetap Kan hadir. kegiatannya di kolam itu selain nyemplung tapi juga ada kegiatannya di pinggir kolam, Prof. Jadi tetap Iya, wajib betul. mengikuti itu. Jadi ini selalu tetap mengikuti atau memperhatikan kegiatannya itu di pinggir kolam, Prof. Ini penyelenggaranya itu para expert ya, Basarnas ya, Dokter Luki ya. Iya, Prof. Terus kemudian BPBD, jadi orang yang ahli-ahli dalam kegiatan evakuasi bencana dan lain-lain ya. Jadi benar-benar ikuti instruksinya, jangan ngobrol sendiri, biar benar-benar ada dia tahu ya, untuk membawa Anda ke sana itu mahal sekali biayanya. Jadi kalau Anda tidak memanfaatkan dengan baik, eman buang uang gitu ya. Jadi biayanya mahal. Per anak itu ratusan ribu ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan ya. Tapi tetap selalu jaga kesopanan ya. Nih. Ada Baik, lagi ada ini lagi? Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas silakan bisa dikomunikasikan lewat grup PJMK. Tapi kalau memang ada sesuatu yang penting bisa langsung telepon saja ya. Karena kalau WA itu seringkali kemudian saya kebanyakan ketumpuan grup-grup WA itu tidak terbaca, terselip ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang urgent, yang situ segera telepon aja, tidak ada masalah. Izin Prof, kalau memang tidak ada tambahan, kita bisa akhiri Prof. Ya, jadi adik-adik sekalian ini saya anggap bahwa ini sudah diketahui oleh semua mahasiswa ya. Nanti tolong dari ketua kelompoknya, ketua komtingnya bisa mengkondisikan itu. Sekian mungkin saya izin akhiri Prof. Baik, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Bismillah. Semoga besok berjalan lancar kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok.